Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sagung para sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Muhtadin, jamaah pengawasan malam Jumat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita kunjungan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan dumateng kita sedaya. Nikmat ingkang boten saged kita itang, nggih. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadosipun nikmat boten sepiro, tapi itu mempunyai makna yang sangat dahsyat sekali, nggih. Waca niku ora boten sepiro kita gitu. Dipun paringi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala waca alhamdulillah dipun paringi waca niku tukule boten kaya rambut dhuwur gitu. Umpama kaya rambut dhuwur mah kaya apa. Ya alhamdulillah ndo sampun dipun atur dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah, pikantuk rahmat dan pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saderengipun kula matur monggo kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sarengan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaos kita niki tesih kaitane kalian azan. Wonten catatan ingkang dipun serat dening Imam An-Nawawi wonten kitab menika faslun. Ai hadza utawi iki iku faslun saderipun fasal. Idza sami'a al-mu'adzina awil muqima wa huwa yusalla lam yajibhu fis sholati. Maksudipun idza sami'a nalikane mendengar al-mu'adzina ing muadzin yang sedang mengumandangkan azan, awil muqima atau orang yang mukim sedang mengumandangkan iqamah, wa huwa yusalli dan orang itu sedang sholat,
lam yajibhu, maka tidak perlu menjawab fi sholati, ing dalam sholat. Ketika kita sedang sholat, kita mendengar lantunan azan atau mendengar qomat, nggak usah jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pas sholat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak usah. Nggak perlu. Tapi fa'idha sallama minha, tetapi ketika sudah salam, selesai sholatnya, kalau masih ada azan, ajabahu, maka jawablah. Ketika sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai kita sholatnya, masih ada omongan azan, kita jawab azan. Contohnya pun, ini enten sholat mriki kita sholat obliyah, obliyah subuh, ini sudah azan, ada masjid yang lain masih azan juga, nah. Dan mungkin jawab terus, nggak perang masjid jawab terus, mau azan kabeh. Maka ketika kita sedang sholat, contohnya pun mau umamanya pun ten mriki dereng maghrib, terus mlebet mriki sholat tahiyatul masjid, baru dapat 1 rakaat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru usah dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konsentrasi ini ical. Ini catatannya pun saking Imam Nawawi. Maka ketika ataupun kita mendengarkan qomat iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bisa dijawab. Lam yajibu fi sholati, maka tidak perlu kita menjawab panggilan azan itu atau panggilan iqamah kalau kita sedang sholat. Tetapi kalau setelah selesai sholat, fa idza sallama minha ajabahu, maka kita menjawabnya. Kama yajibuhu man la yusalla, sebagaimana orang yang sedang tidak sholat. Mungkin kita duduk di masjid, nunggu azan, dengarkan azan, maka dijawab. Kalau ajabahu fi sholati, bagaimana kalau seandainya orang itu tetap menjawab? Terus kandani rasa jawab kok jawab. Kalau ajabahu fi sholati kuriha. Kalau menjawab maka hukumnya makruh. Dihukumi makruh. Makruh lebih baik ditinggalkan, Walam tubtil sholatuhu, tetapi tidak membatalkan sholat. Ini pendapatnya, catatannya Imam An-Nawawi. Jadi tidak usah jawab, tapi kalau seandainya ada orang kok tetap jawab azan, sholatnya tidak batal, tapi itu makruh hukumnya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Wahakadha, demikian halnya idza sami'a wa huwa 'alal khala'i, dan ketika kita sedang posisi di dalam kamar mandi, terus kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, posisi di dalam kamar mandi, la yujibuhu fil hali, maka dalam posisi saat itu kita tidak perlu jawab. Maksudnya diucapkan, kalau dibatin ya monggo, Tapi di sini dijelaskan la yujibu, tidak perlu menjawab sedang posisi di dalam kamar. Fa idza kharaja, mongko nuli nalikane wis metu saking kamar mandi, ajabahu, maka jawablah. Posisi sudah keluar dari kamar mandi, maka boleh kita menjawabnya. Menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Terus yang di kamar mandi, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Boten, karena posisi dalam kamar mandi, tidak.
kecuali kalau kita sudah keluar dari kamar mandi, maka bisa kita mengucapkan atau menjawab adzan atau iqamah. Kemudian lagi ada persoalan, fa amma idza kana yaqra'ul Qur'ana. Kemudian bila mana kita sedang berkumpul membaca Al-Qur'an, al-sabbih atau membaca tasbih, zikir, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah, atau yaqra'u hadisan atau membaca hadis, sedang pengajian membaca hadis, atau ilman atau ilmu-ilmu akhar yang lain, mungkin ilmu fikih, ilmu tafsir atau ilmu-ilmu lain, au ghairu dzalik atau selain pengajian, mungkin rapat. Rapat niku rapate patut rapat. Mungkin rapatnya nyelak ke bakdo jam setengah, jam loro seprapat, sedelongkas asar, pas rapat. Atau mungkin kita pas ngaji, maka fa amma idza kana yaqra'ul Qur'ana aw yasmi'u aw yaqra'u hadisan aw ilman akhar aw ghairu dzalik, selainnya itu semuanya, fa innahu yaqtab, maka hentikan. Ketika kita sedang baca Quran kok mendengar suara azan, maksudnya suara azan di sholat loh, suara azan terus bocah latihan azan, betul kan? Itu soal azan, bocah latihan azan, memang panggilan untuk sholat. Ainahu yakto jami, maka semua kegiatan itu dihentikan. Baca Al-Quran hentikan, sedang ngaji pun berhenti, membaca hadis berhenti, membaca tasbih, zikir, kalimat thayyibah berhenti. Wa yajibul mu'adzina, maka jawablah kalimat-kalimat yang sedang dikeluarkan oleh mu'adzin. Jawablah apa yang dipanggilkan oleh mu'adzin. Asal ini rambutan, kumpulan, arisan, apa boleh, rapat, kurungan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus takon niki diberhentikan apa terus kan tawar menawar toh. Atau terus mawon. Tapi kalau menurut Imam Nawawi memeringatkan, tolong yaktok, berhenti. Semua kegiatan itu lebih baik berhenti dan menjawab. Anaknya pas berhenti ini udah mboten jawab azan kok. Bang titeni to, pun wong sering kumpulan kok. Untuk sementara kita skor sebentar ya. Iya, ada dong ngomong dewe-dewe itu. Apa yakin? Padahal di sini Imam An-Nawawi menyebutkan wajibul muadzin, jawablah kalimat-kalimat panggilan-panggilan azan itu, jawablah. Tsumma ya'udu ila makana fihi, kemudian kalau sudah selesai azan, silahkan ya'udu, kembali ke aktivitas kegiatan-kegiatan lagi. Niki. Maka kita menghentikan kegiatan itu ada tuntunannya lah. Ada yang berpendapat lebih baik kita berhenti untuk menjawab Nah, saat ini gitu, Jumatan nih kalau sosok nggih. Harus sholat sunnah nih kalau. Tapi kan muadzin lebih azan. Muadzin lebih
Kan lebih baik kita berhenti dengarkan azan dulu, nanti kalau sudah selesai baru kita sholat sunnah. Ya, sama bodoh-bodoh itu kan. Untuk kita dapat pahala mendengarkan dan menjawab azan, dan kita bisa dapat pahala untuk sholat sunnah. Tapi biasanya nonton, wah bablas mawon, Allah. Nah ini karena apa? Kita masuk di masjid posisi sudah azan. Nah, kita dengarkan azan dulu sampai selesai baru kita sholat. Oh di sini tadi membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca hadis, ya, kalimat-kalimat thayyibah yang baik itu ketika kita sedang berjalan begini, terus ada azan, berhenti dulu, dengarkan azan. Kenapa? Ini kok kenapa alasannya? Ini apa nggih? Oh, ada madeg barang kok. Nah, di sini enten alasannya diberikan oleh muallif ya, mriki li'annal ijabati tafut. Sesungguhnya menjawab azan itu akan segera hilang. Kenapa? Karena waktu azan kan cuma sebentar aja. Lah rapat kan suwe. Ngaji bisa suwe. Ya kan? Maka menjawab azan itu pun akan cepat berlalu. Paling berapa menit azan boten nanti nganti setengah jam kok. Ya. Wa ma huwa fihi la yafut ghaliban. Tapi menurut kebiasaan rapat, baca Quran, baca hadis, ngaji, itu kan masih ada waktu. Artinya apa? Masih cepat untuk menjawab azannya. Ada kesempatan waktu untuk menjawab azan itu. Ya. Daripada kita melanjutkan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas kita. Kemudian wahai sulam yatabi'ahu hatta farahul muadzin. Bagaimana kalau seandainya ada orang dia tidak mau menirukan, mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin sampai selesai. Ini ada juga yustahabu ayatajarokal mutabi'atu malam yatil faslu. Maka diperkenankan untuk menjawab selama jedanya tidak terlalu lama. Nah, wis rampung ya pun. Jadi beberapa aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita, kalaulah sedang berjalan kegiatan kita, ya, aktivitas kita, kok terus ada azan, lebih baik berhenti sejenak, kita dengarkan azan sampai selesai. Neng dengarkan kalian jawab, kurang dengarkan malah ngomong dewi-dewi. Terus sementara kegiatan kita, sementara kita skor dulu ya. Wah, terus itu pesannya mas ngomong dewi-dewi. Nyumpui naik piye yuk. Terus ngopi naik. Ora ngomong azan. Maka yang diutamakan azan yang masjidnya paling dekat ya. Ora terus kok ape azan dijual ape rampung-rampung. Oke. Maka dianjurkan kita senantiasa untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jamaah rahimakumullah, ini catatan 10 menit ya dari muallif mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan azan dan iqamah. Makan. Oh, makan. Jangan mau madek apa mau terus apa-apa. Oh, nah makan kan masih bisa jawab, ya? Boleh. La haula wala quwata illa billah.
Tidak lebih jawab. Karena apa? Tadi tidak bisa mengikuti langsung apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, kalau sudah yang minum, ya kita selesaikan dulu lah minumnya, terus kita menjawab. Nah, sebagaimana dan kamar mandi tadi, kalau kita sedang makan, kan ya lain jawab pas boten ngemplok kalian jawab boten to ya. Pas ngemplok jawab udah lain niku kangge sambel pedes. La haula wala. Dia selesaikan makannya baru jawab. Wong ngaten-ngaten kok yo dahar lho. Nah, buka niku ngombe mawon. Nggih. Wah, bukan niku batal kirin mawon ya. Boleh saja. Kalau sedang makan, posisi tidak sedang mengunyah atau sedang tidak mengemplok, nggih. Niku urus kan mengke ana ngemplok terus menjawab bisa mencatat kabeh gitu. Nggih, kita tahu lah enten jarakipun nggih. Yeah. Nyon sewu, kalau wajib tidak wajib menjawab iqomah, tidak wajib menjawab azan. Yustahabbu, dianjurkan. Nah kemarin kan iqomah sudah ada toh. Kalau ada ya beberapa kalimat-kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis faqad aqamahullah, kan gitu loh. Nah itu kan ada kalimat-kalimatnya yang untuk menjawab iqomah. Nah kalau cepat ya ikuti aja. Kalau apa yang diiqomahkan itu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yang beda itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yang lainnya kan sama. Cuma itu dianjurkan, boten wajib. Ingat ya, tidak ada kalimat wajib tuh. Di sini yajibu itu jawab, bukan mewajibkan. Beda mananya makanya. Kalau yajibu wajib, suatu sokape. Yajibu di sini adalah menjawab azan dan itu adalah hukumnya yustahabbu, dianjurkan, sangat baik. Nak boten nggih boten napa ngrungokke tok pun ora apa-apa. Mungkin bar azane meneng setane teko. Gitu. Oh iqomah setane melayu meleh. Mandek iqomah setane teko meleh. Maka kalimat yang sewu jenengan tadi mengatakan wajib, bukan wajib menjawab. Dianjurkan untuk menjawab. Nah, bagaimana ikuti saja apa yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata. Qad qamatis shalah, faqad aqamahullah, faqad aqamahullah. Nah, ini kan enten. Insya Allah tidak diwajibkan, tapi menikah dianjurkan untuk kita menghormati ada. Ya ingatan ya. Babun ad-du'a ba'dal adzan. Mereka beberapa doa setelah azan. Doa-doa yang kita panjatkan di antara azan dan iqomah. Ini doa-doa. Ya. Itu waktu-waktu yang mustajab. Kalau doanya habis azan kemarin kan sudah disampaikan ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu setelah selesai azan kan ya. Sampai selesai. Itu hadis Imam Bukhari.
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Nah, itu kan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'addah. Nah, ini adalah yang di setelah doa setelah azan. Tapi ini ada bab khusus doa yang dipanjatkan setelah kita membaca itu. Ada rentan waktu antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Rawaina an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. Ini anjuran sangat dianjurkan sekali kita memperbanyak doa-doa di antara waktu di antara azan dan iqamah. Iki biasanya sing sok lali ten mriki gitu. Nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yuraddu ora ditolak apa ad-du'a'u bainal adzani antarane azan wal iqamati lan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah itu waktu-waktu yang tidak ditolak doa-doa itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Sunni wa ghairihim. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidzi wa Nasai dan Ibnu Sunni. Keterangannya pun Abu Dawud, Tirmidzi oke. Wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Maka ada anjuran kita menggunakan waktu antara azan dan iqamah untuk berdoa. Nyuwun apa mawon? Nyuwun utang indang lunas. Normally dan gendang untuk jodoh. Nyuwun apa mawon? Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaco nyuwun rapi maneh. Ini hadis pun hadis hasan sahih. Wa zada at-Tirmidzi fi riwayatihi fi kitab ad-da'awat min al-Jami'. Jadi di kitabnya at-Tirmidzi, kitab al-Jami' itu ada tambahannya, nggih. Kemudian tambahnya bagaimana? Qalu padha takon para sahabat. Famadza naqulu ya Rasulullah? Apa yang harus saya baca ya Rasulullah ketika antara azan dan iqamah itu? Ini menjadi pertanyaan ya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pada tanya, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Apa yang harus saya baca ya Rasulullah ketika antara azan dan iqamah itu? Qala Rasulullah menjawab, Salullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rasulullah menganjurkan, mintalah kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu bisa kebaikan-kebaikan, bisa barokah, bisa keselamatan. Al-afiyah fid dunya wal akhirah. Afiyah fid dunya wal akhirah. Maka keselamatan di dunia sampai di akhirat. Itu yang dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang harus saya minta kepada Allah? Apa yang harus saya ucapkan kepada Allah ketika mengisi waktu antara azan dan iqamah. Loh niki. Adza naqulu ya Rasulullah sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena apa? Waktunya sangat singkat sekali. Waktu azan kali waktu iqamah kan selesai. Ya. Ya sing paling banyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enten sebutan apa dengan niku?
Kaya kebangetan to ya. Nggih. Nggih niku nggih. Maka ketika apa yang harus kita baca? Ya semoga jenengan. Intinya pokoknya kita minta selamat di dunia, selamat di akhirat. Mungkin sampai mulai ya Allah, mungkin utang kula lunas. Monggo. Itu kan keselamatan juga. Ya Allah, mungkin jenengan berkahi umur kula, berkahi sedaya keluarga kula, bojo kula, anak kula, ngoten niku, gitu. Semuanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, sing jenenge hasanah disebut terus. Niki nggih. Karena Rasulullah menganjurkan sallallahu alfiyata fid dunya wal akhirah. Rawaina an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzinina yufaddilunana faqala Rasulullah kul kama yaquluna fa idzan tahaita fas'al tuqtahu rawahu Abu Dawud walam yudhaq fahu nggih. Menika ada yang bertanya, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sebaiknya apa yang harus saya baca ketika azan itu dikumandangkan? Innal muadzina yafdulunana. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah jawab, kul kama yaquluna, maka ucapkan seperti apa yang dia ucap. Allahu akbar, Allahu akbar, tiroke. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah niki ingkang kala wingi sampun aturaken ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya la haula wala quwwata illa billah. Nah, niki. Maka ketika ada yang tanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan ketika azan itu dikumandangkan? Apa yang harus saya ucapkan? Maka tirukan apa yang sebagaimana muadzin itu mengucapkan. Kul kama yaquluna, maka ucapkan seperti apa yang mereka ucapkan. Maka ketika menurut hadis ini pun seandainya hayya 'alas shalah, jawab hayya 'alas shalah, itu padha mawon gitu. Tapi ada hadis yang lain yang menjelaskan la haula wala quwwata illa billah. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud aidan fi kitabil jihad bi isnadin sahihin an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintani la turattani aw qallama turattani ad-du'a'u indan nida'i wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'da. Ada dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ad-du'a'u indan nida', doa ketika berkecamuk perang. Niki nida ketika azan. Nggih, pada azan wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'da, dan ketika berkecamuk perang. Palestina niki nggih. Maka doa-doanya sangat mustajab nggih. Monggo mangkat Palestina berdonga. Rampung lah mereka. Nggih. Maka ketika berkecamuk di sini nggih dan berdoa di situ, maka ada dua hal yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa antara azan dan iqamah, dan juga doa ketika berkecamuk perang. Nah, di sini hina yulhimu bisa hina yuljimu, pakai jim dan pakai ha.
Kalau yulhimu adalah saling membanting, kalau yuljimu saling menghalau. Di sini disebutkan yulhimu bil ha'i wa fi ba'dihha bil jimi. Terus hina yulhimu, berarti ketika perang itu berkecamuk, saling membanting, saling membunuh, saling menghalau, ya. Ba'duhum ba'du, sebagian ke sebagian yang lain. Ini doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kesempatan agar ada jeda waktu sampai iqamah, itu waktu-waktu yang dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki nggih. Karena di sini wonten keterangannya pun juga an-nida ay al-azan, al-ba's ay al-harb, wa syiddah, jadi harb itu perang, asyiddah yang sangat berkecamuk. Nggih. Nggih, niki pinten-pinten perkawis ingkang kula aturaken wonten kalau dengan menika nggih. Mugi-mugi Allah paring barokah dumateng kita sedaya. Mugi-mugi Allah paring kefahaman dumateng kita sedaya. Kita gunakan waktu antara azan dan iqamah untuk senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah keselamatan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Makatan kang kula aturaken wonten kiranya pangapunten, wallahul musta'an, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.